Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucu Suryanti selaku narasumber dari materi hari ini, yaitu tentang pelatihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini yang masih tetap eksis. Kita sudah menjalani di hari ketiga untuk pelatihan proyek penguatan profil pelajar. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat ya di sore hari ini, karena bagaimanapun kita tahu bahwa ini adalah tenaga sisa ya. Tenaga sisa dari pagi kita sudah berjuang sampai siang ini, dan mudah-mudahan bagaimanapun sebagai tenaga pendidik itu memang harus memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki keikhlasan dan kesabaran. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, kita sudah memasuki hari ketiga, dan waktu yang nanti kita jalani sambil mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Cucu, yaitu mulai dari jam 2:30 sampai jam 4:30. Mudah-mudahan sinyal Bapak Ibu pada siang menjelang sore ini tetap eksis dan bersahabat ya, jadi tidak ada yang terlempar. Seperti kita ketahui bahwa narasumber kita ini Bu Cucu Suryani SPD adalah sebagai guru penggerak di angkatan pertama. Wow, hebat ya. Berarti sudah lulus nih Bu Cucu nih ya. Alhamdulillah. Pertama, ya, dari SMP Negeri 1 Cigudeg. Jauh ya Bu ya. Kalau dari Babakan Madang saya jauh nih, dari ujung ke ujung. Iya, dari ujung ke ujung ya Bu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini tentang berbagi praktik ya, berbagi praktik baik dari Ibu Cucu selaku di sekolahnya sebagai sekolah penggerak juga ya Bu Cucu ya. Ya, alhamdulillah Bu, kebetulan sekali. Ya, jadi kita bisa berbagi praktik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 biasa disebutnya, yang merupakan kegiatan kokurikuler ya, berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang tentunya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau kita benar-benar menyimak apa yang nanti disampaikan, pengalaman yang didapat dari Bu Cucu, kita akan terjawab hal-hal yang sekiranya ada yang tidak dimengerti atau ada pertanyaan yang timbul. Misalnya, bagaimana sih menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Atau apakah kira-kira perlu untuk sekolah kita melaksanakan P5? Nah, nanti ada jawabannya di Bu Cucu di paparannya. Baik, kita simak bersama-sama. Silakan Ibu Cucu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, dan saya hormati Ibu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Hartini juga ya ada, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi, bisa belajar bersama. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan mengajarkan ya Bapak Ibu, saya hanya ingin sekedar sharing pengalaman, di mana alhamdulillah sekolah saya itu menjadi sekolah penggerak angkatan pertama Kabupaten Bogor. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana nanti saya ingin memperlihatkan ya berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di SMPN 1 Cibubur
sebagai Sekolah Penggerak Angkatan Pertama Kabupaten Bogor. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Cucu Sriani. Saya bertugas di SMPN 1 Cikudek. Dan alhamdulillah bareng dengan Ibu Hartini telah lulus Guru Penggerak Angkatan Pertama. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita pastikan dulu, atau bolehlah kita bareng-bareng bernyanyi ya. Ini salah satu merupakan Mas Profil Pelajar Pancasila yang sangat yang digaungkan beriringan dengan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk hiburan saja ya, kita saksikan terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu, silakan sambil nyanyi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pancasila, bernafas dalam sila-silanya. Kita Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik. Itu tadi Lagunya aja seru, apalagi senamnya ya Bu Cucu Iya. ya. Sayang kita belum hafal banget nih. Bagi anak-anak pasti semangat Bu kalau pagi-pagi nyanyiin ini ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelumnya kita interaktif aja ya, boleh dibuka suaranya, boleh kita saling berbagi saja. Bapak Ibu, saat ini bagaimana perasaan Bapak Ibu dan ada dalam posisi mana gitu sekarang Bapak Ibu? Kalau Ibu kira-kira nih Bu. Saya mah ada di posisi nomor 11 tuh. 11 12. Tapi lumayan ya Bu ya, udah punya temen lah gitu. Bukan kaum rebahan gitu ya, seperti gambar 5 tuh. Saat orang-orang sudah bergerak, kita tiduran aja santai, ada di zona nyaman, santai saja. Baik Bapak Ibu, ini mencerminkan beberapa kondisi saat ini ya. Mungkin salah satunya kita gitu. Jadi intinya ketika kita berada dalam posisi rebahan seperti pada gambar 5 ini, dia hanya diam saja. Di saat sekarang ini mungkin memang kondisi dunia pendidikan benar-benar sedang bergerak ya Bu ya.
Jadi kita harus mulai berubah lah gitu ya. Mudah-mudahan pada pertemuan, apalagi setelah mengikuti kegiatan ini, kita mulai bisa bergerak Nah, minimal. kalau itu gambar yang nomor 8 membelakangi kenapa tuh? Itu seolah-olah apa ya Bu, cuek aja gitu. Ya, Gak mau tahu pokoknya. nggak mau tahu ya nomor 8. Iya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Bu ya, tapi kita bisa maju bersama-sama, bergerak bersama-sama. Apalagi kalau yang nomor 21 ya Bu Cucu ya, hanya menonton iya. aja. Dia sudah di atas Bu, sudah di atas tapi santai aja gitu ya Bu ya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berubah ya Bu ya, ke arah yang lebih baik, bisa berbagi, bisa kolaborasi dengan rekan kerja kita terutama di sekolah kita masing-masing. Jadi tidak masing-masing gitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saat ini memang pemerintah sudah menggulirkan dengan kurikulum merdeka ya, di mana visi pendidikan Indonesia saat ini yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi memang mungkin ini sudah tidak asing. Sebelum saya membagikan praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah, sepintas mungkin ya Bu, kita ingat-ingat kembali materi yang sudah dibahas sebelumnya oleh Pak Darno, oleh narasumber yang lainnya. Jadi pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Jadi yang 6 inilah yang akan menjadi dimensi yang akan kita gunakan. Jadi 6 profil pelajar Pancasila inilah yang merupakan dimensi yang nantinya akan kita semacam target lah agar siswa-siswa kita itu memiliki karakter seperti itu gitu ketika kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu, di mana dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu tentunya ada akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak baik dalam untuk diri sendiri, kemudian untuk sesama manusia, kemudian untuk alam dan kepada negara kita. Jadi pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada elemen-elemen yang tadi ya, akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global ini berarti berkaitan dengan kebinekaan yang kita miliki. Intinya, pelajar Indonesia dapat mengenal dan menghargai budaya yang ada. Ini sepintas saja mungkin ya Bu ya, mengulang kembali. Kemudian yang ketiga, mandiri, di mana pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bergotong royong. Disinilah Bapak Ibu perbedaan antara implementasi kurikulum merdeka dengan sebelum-sebelumnya. Tidak ada istilah maju sendiri, tapi kita maju bersama-sama. Konsep bergotong royong kolaborasi dalam pembelajaran, apalagi dalam proyek penguatan pelajar Pancasila ini sangat terlihat. Dan insya Allah pelajar Indonesia itu akan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi intinya tidak memiliki kepekaan, bukan seperti itu gitu yang nantinya kita harapkan, tapi pelajar yang benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama dan ingin berbagi. Jadi kalau ada istilah dulu tuh, kalau kita memiliki sesuatu, itu kan buatan kita, masa kita bagikan cuma-cuma seperti itu. Tidak ada lagi konsep seperti itu. Tapi apa yang kita miliki, kita bagikan. Karena memang dalam ilmu agama pun ya, kita kan tidak tahu amal apa yang akan menolong kita nanti, yang istilahnya membantu kita menuju surga Allah gitu kan, dalam konsep keagamaan maka seperti itu. Jadi dalam konsep pelajar Pancasila pun sama. Punya apapun, sedikit apapun, sekecil apapun kita bagikan, kita berbagi, apalagi itu sebuah kebaikan gitu yang harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Disinilah konsep bergotong royong yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, bernalar kritis. Jadi tidak hanya diam saja siswa-siswi kita ketika mendapatkan sebuah ilmu gitu, tapi mereka benar-benar dapat memproses gagasannya dengan baik.
lalu dapat menganalisa atau mengevaluasinya, kemudian dapat merefleksikan pemikirannya tersebut. Kemudian yang keempat, kreatif. Memang dalam profil pelajar Pancasila dituntut sekali kreativitas yang dimiliki oleh anak itu. Jadi kita tidak ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak, kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan ini, tapi kreativitas siswa lah yang akan kita munculkan. Ini Bapak Ibu ringkasannya, di mana dimensi tadi ya, yang 6 tadi, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Memang kemarin saya sempat mengikuti yang Pak Dama ya, sudah dijelaskan oleh beliau bahwa dalam pemilihan dimensi ini tidak harus dalam satu proyek itu semuanya ada. Dikembalikan lagi kepada sekolah. Jadi misalkan kita boleh mengambil 2 atau 3 dalam sebuah proyek profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Yang bawah ini akhlak beragama, akhlak pribadi, dan lain-lain, ini merupakan elemennya. Jadi ketika kita memilih dimensinya mau apa, kita pilih elemennya. Lebih bagus kalau semuanya, tapi cukup 1 atau 2 pun sudah cukup. Misalkan dalam gotong royong kita hanya mengambil kolaborasinya saja, atau mau semuanya boleh. Terus dalam beriman dan bertakwa kita mengambil akhlak pribadi misalkan, atau akhlak beragamanya saja boleh. Baik Bapak Ibu, tadi sepintas tentang profil pelajar Pancasila dan bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak atau implementasi kurikulum merdeka yang saat ini memang diwajibkan ya, dan bahkan tahun 2024 kita semua yang tahun ini masih mengikuti mandiri belajar, di tahun 2024 insya Allah semuanya akan menggunakan kurikulum merdeka dengan jadi kalau saat ini Bapak Ibu masih baru mengenal seperti ini, nanti Bapak Ibu diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi tadi ya penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu memang secara menyeluruh kita aplikasikan, baik itu dalam budaya sekolah, kemudian dalam intrakurikuler atau muatan pembelajaran, ada lagi dalam proyek dan ekstrakurikuler. Yang saat ini kita fokus mungkin ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dalam proses penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memang sebelum kita menyusun, kita harus hafal dulu gitu ya, apa yang akan kita lakukan. Jadi memang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler. Jika digabungkan dengan pembelajaran di dalam kelas seperti biasa yang kita lakukan, maka itu akan menjadi sebuah mata pelajaran yang utuh. Jadi tidak terpisah, tidak menjadi sebuah ekstrakurikuler, tapi itu merupakan pembelajaran yang sama seperti yang kita lakukan di kelas pada umumnya. Kalau boleh diilustrasikan, memang profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah jus ya. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu mengajar matematika, Bapak Ibu mengajar IPA, mengajar PAI gitu ya. Jadi tidak ada lagi istilah guru-guru dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Semuanya melebur sama, tidak dipisahkan lagi. Jadi tidak terlihat mapel apanya. Melakukan kegiatan proyek ini secara kolaborasi dan semuanya memiliki tugas yang sama. Hal yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu gurunya. Jadi memang yang pertama kita lakukan dalam penyusunan proyek ini, guru di sekolah kita harus memahami terlebih dahulu apa yang kita lakukan. Karena memang Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, jadi asumsi proyek ini pasti kan kita project based learning ya, yang disesuaikan misalkan guru IPA bikin ini, guru matematika bikin ini. Ini berbeda konsepnya dengan project based learning pada intrakurikuler. Jadi ini adalah kegiatan kurikuler di mana tidak membedakan Bapak Ibu mengajar apa. Jadi Bapak Ibu semuanya bertugas sebagai fasilitator istilahnya. Memang kalau di sekolah penggerak itu ada yang namanya komite pembelajaran, di mana komite pembelajaran itulah guru-guru yang mengajar di kelas 7. Sehingga
para komite itu yang nantinya akan jadi hanya memfasilitasi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan alokasi waktunya. Kalau sesuai dengan edaran itu kan 25% ya, minimal 20% dari jam pelajaran kita, misalkan seperti matematika. Matematika itu kan 5 JP ya dalam KTSP. Sama saja dalam sekolah penggerakan, dalam kurikulum 5 JP, kita ambil 20%-nya berarti 1 JP. 1 JP itulah yang dijadikan sebagai proyek. Jadi 4 JP-nya kita belajar seperti biasa, 1 JP-nya kita gunakan untuk proyek. Kita lanjutkan. 7 tema yang bisa kita pilih, pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan, selanjutnya bangunlah jiwa raganya, kearifan lokal, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, suara demokrasi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas sedikit-sedikit Bapak Ibu berkaitan dengan 7 tema tadi. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan ini memang mungkin sudah banyak ya sekolah penggerak yang melakukan kegiatan atau mengambil tema ini karena memang benar-benar berkaitan dengan kondisi. Jadi balik lagi, ketika kita akan melakukan sebuah proyek, kita lihat dulu kondisi sekolah kita. Apa yang akan kita lakukan? Jangan sampai misalkan sekolah kita punya keterbatasan ini, tapi kita memaksakan nih mau melakukan tema proyek yang ini gitu. Jadi kita lihat dulu kondisi sekolah kita, makanya kan ada tahap awal kita harus melihat kondisi sekolah kita dulu gitu. Jadi jangan sampai tidak sinkron gitu dengan kegiatan atau tidak ada relevansinya dengan kegiatan sekolah kita. Di gaya hidup berkelanjutan ini kita melakukan sebuah kegiatan yang memiliki dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu kita mengolah sampah nih. Otomatis kan dengan pengolahan sampah itu bisa menghindari dari bencana banjir, sehingga keberlangsungan hidup kita akan semakin nyaman. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu kita memikirkan sebuah cara agar hidup kita tetap berlanjut, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal ini berkaitan dengan eksplorasi budaya kearifan lokal masyarakat sekitar. Jadi kita bisa melihat nih, di lingkungan daerah kita ada apa, kita kenalkan siswa-siswi kita, atau kalau luas lagi oleh negara kita, misalkan kita memiliki perbedaan budaya, kita eksplor gitu ya, tapi lebih baik lagi kita benar-benar mengeksplor budaya yang kita miliki di lingkungan sekolah kita atau lingkungan siswa-siswi kita. Jadi dipelajari sehingga siswa mengenal, oh ternyata kita memiliki budaya ini, sehingga kearifan lokal itu tetap terjaga di sekolah kita, atau tetap terjaga, dikenal oleh siswa-siswi kita, karena kan kondisi saat ini memang siswa-siswi lebih senang gitu ya, atau lebih populer, lebih mengenal dunia luar dibanding dunia kita sendiri gitu ya, dibanding budaya kita sendiri. Kemudian selanjutnya, bangunlah jiwa raganya. Untuk bangunlah jiwa raganya ini berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan fisik maupun mental. Bagaimana caranya supaya siswa-siswi kita mengenal bagaimana cara merawat diri, misalkan ya, terus tentang narkoba, pornografi dan lain-lainnya, bahkan tentang bullying ya yang saat ini sangat marak Bapak Ibu. Jadi baik itu dalam perkataan atau sikap anak-anak kita memang perlu kita berikan sebuah proyek yang dapat merubah sifat-sifat siswa-siswi kita atau akhlak siswa-siswi kita menjadi lebih baik lagi, sehingga bangunlah jiwa raganya itu bisa menyeluruh dan menjadi karakter untuk anak-anak kita. Kemudian selanjutnya suara demokrasi, di mana suara demokrasi ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat negara kecil yang benar-benar menggunakan demokrasi gitu, jadi tidak otoriter ya. Jadi kita bisa menanamkan jiwa ke anak-anak itu seperti misalkan kegiatan pemilihan OSIS atau hal kecil pemilihan ketua kelas, gimana
siswa-siswi kita bisa berdemokrasi dari mulai hal terkecil di lingkungan sekolahnya, sehingga ketika nanti siswa-siswi kita berada dalam lingkungan masyarakat, mereka sudah dapat tahu gitu apa sih yang harus saya lakukan, peran apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan suara demokrasi ini. Selanjutnya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI ini perwujudan bahwa saat ini memang iptek kan semakin maju, sehingga murid kita tidak ketinggalan zaman. Contohnya misalkan membuat robotik ya, rata-rata memang sekolah-sekolah sebenarnya sudah punya itu kit robotik, itu bisa dimanfaatkan gitu, dan anak-anak bisa berkreasi, bisa melakukan inovasi-inovasi dalam penerapan teknologi. Selanjutnya kewirausahaan. Kewirausahaan ini merupakan sebuah kegiatan proyek yang mengembangkan potensi dan pengembangan usaha tersebut sehingga memiliki daya jual. Jadi dari siswa tersebut bisa bukan hanya berjualan saja, tapi siswa kita bisa mampu memikirkan apa sih yang mau dilakukan. Boleh dari mulai penanamannya, kemudian dari merawat tumbuhan tersebut sampai si tumbuhan tersebut atau barang tersebut memiliki daya jual. Jadi menimbulkan jiwa kewirausahaan dari putra-putri kita. Itu Bapak Ibu tema-tema yang bisa kita ambil dari dalam proyek ini. Jadi kita cukup kalau untuk SMP itu minimal 3 yang kita ambil. Jadi kita boleh memilih 3 di awal pembelajaran ya. Misalkan kita mau apa nih? Bebas Bapak Ibu mau yang mana saja. Nanti setelah itu kita spesifikkan. Jadi lebih spesifik lagi. Misalkan kita ngambil nih tema gaya hidup berkelanjutan untuk SMP. Tema hidup berkelanjutan ini membuat perwarupa sistem pengolahan sampah di sekolah. Jadi sampah di sekolah itu diolah menjadi berbagai macam. Misalkan kemarin, alhamdulillah sekolah saya sudah melakukan gaya hidup berkelanjutan. Jadi pengolahan limbah-limbah sampah jajanan-jajanan siswa seperti bekas teh gelas. Bekas teh gelas tersebut dijadikan menjadi gantungan kerudung gitu. Jadi meskipun nanti endingnya kewirausahaan pun dapat, gaya hidup berkelanjutan pun dapat. Jadi kan kalau dijual bisa berdaya jual ya, ada daya jualnya gitu. Tapi itu merupakan sebuah proyek yang menimbulkan siswa itu memikirkan supaya sampah itu tidak numpuk gitu. Jadi gaya hidup berkelanjutannya kena gitu ya. Itu salah satunya. Di elemennya tadi berarti yang hidup berkelanjutan ini kita mengambil dimensinya berketuhanan yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia. Elemen yang diambilnya adalah akhlak terhadap alam, sehingga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Berarti ini masuk ke kreatif juga ya. Jadi akhlak terhadap alam, jadi mengambil 2 elemen nih, misalkan elemennya tadi berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, berarti kreatif ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi langkah awal kita merencanakan dulu apa yang akan kita lakukan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kemudian alokasi waktunya, pemilihan dimensi, elemen dan sub elemen. Ini sebenarnya sudah ada. Jadi ada Permen nomor 009 yang terakhir dikeluarkan oleh pemerintah, itu sudah mencakup apa dimensi yang kita mau ambil, elemennya apa, sub elemennya apa gitu. Jadi istilahnya bukan kita yang mengarang, tapi sudah ada permennya. Nanti mungkin bisa saya share ya di chat. Kemudian yang ketiga, kita harus membentuk tim fasilitasi proyek. Inilah Bapak Ibu, jadi kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Apalagi misalkan yang kerja hanya kurikulum di sekolah, kita tidak bisa. Kita benar-benar harus kolaborasi, sehingga semua guru itu memang memiliki pemahaman yang sama tentang proyek ini. Jadi tidak ada miss gitu. Terus tidak ada siapa yang capek, siapa yang enggak. Tapi kita benar-benar kolaborasi. Semua guru yang mengajar di kelas tersebut atau di kelas, misalkan kalau sekarang yang menggunakan pilihan kedua ya, di kelas 7, berarti
semuanya wajib menjadi fasilitator. Disesuaikan dengan keadaan juga. Kalau memungkinkan satu kelas itu dipegang oleh 2 orang guru itu lebih baik. Kalau misalkan tidak mungkin, boleh satu kelas satu fasilitator, misalkan seperti itu. Kemudian kita tadi ya Bapak Ibu yang keempat, kita harus mengidentifikasi dulu kesiapan sekolah. Ada tidak anggarannya, kemudian bagaimana. Karena memang meskipun ini merupakan kewajiban kita sebagai guru mengajar di kelas, intinya bukan tambahan, tapi ini adalah sama saja dengan kita mengajar di kelas gitu ya. Tapi tetap pasti banyak bahan yang dibutuhkan, banyak istilahnya apa ya, alat dan bahan lah ya. Jadi seperti karton atau apa gitu ya yang bisa kita yang digunakan dalam kegiatan proyek ini. Dan tentunya yang kelima, pemilihan tema yang disepakati oleh sekolah. Jadi tema apa saja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun tersebut. Ini Bapak Ibu, tahap kesiapan sekolah, tahap awal itu berarti sekolah belum pernah melaksanakan proyek, kemudian tahap berkembang sudah pernah, dan tahap lanjutan sudah memahami, bahkan sudah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan di sekolah tersebut. Jadi memang harapan kami, harapan pendidikan Indonesia itu ini bukan semata-mata ini dari pemerintah, tapi sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan gitu dalam pembelajaran di sekolah. Untuk durasinya ini bisa Bapak Ibu, jadi ada 2 macam. Kebetulan saya sendiri di sekolah di SMPN 1 Cigedeh pernah tahun kemarin, tahun ajaran 2021-2022, untuk proyek ini kami laksanakan setiap hari Jumat. Tapi karena hari Jumat itu hanya 5 JP, sehingga kekurangan. Sedangkan misalkan hari efektifnya semuanya itu 1 tahun itu 1.000, kalau saya hitung di ini setelah dihitung itu sekitar 1.400 misalkan. Terus kita ambil 25%-nya, proyeknya 360 JP. Karena kalaupun kita melakukan selama 1 tahun setiap hari Jumat itu tidak mencukupi jam proyek yang harus dilaksanakan, sehingga ditambah dengan hari lainnya. Jadi kebetulan kalau tahun kemarin saya setiap hari Jumat itu di sekolah kami proyek, jadi siswa tidak ada KBM sama sekali, khusus untuk kelas 7. Jadi kelas 8, 9 tetap mengajar. Kemudian di proyek itulah setelah dihitung tidak cukup, berarti ada hari lain yang digunakan, misalkan hari Kamisnya atau hari Rabunya, disesuaikan dengan kesepakatan sekolah. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini, terutama proyek pertama yang kami lakukan itu Bangunlah Jiwa Raganya, kami menyepakati untuk blok. Jadi selama 2 minggu ini, dari minggu kedua Agustus, minggu kemarin dari tanggal 4 Agustus sampai saat ini kami melakukan proyek. Jadi tidak ada pembelajaran sama sekali. Gitu. Jadi dilaksanakan secara blok. Itu diserahkan kepada sekolahnya masing-masing. Yang penting sesuai dengan alokasinya. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung itu tahun ini itu sekitar 9 minggu 2 hari untuk kegiatan proyek ini. Jadi misalkan untuk tema 1 kita ambil 2 minggu. Kemudian tema kedua kita ambil 2 minggu di bulan apanya. Jadi kalau selain itu kita belajar aktif. Untuk jadwal KBM pun sama, full 5 jam. Karena kita akan gunakannya blok. Tetapi kalau tahun kemarin di sekolah saya menggunakan hari Jumat, jam pelajarannya dikurangi. Jadi untuk matematika misalkan yang 5 JP jadi 4 JP gitu. Karena kita memang menggunakan per hari Jumat. Ini yang saat ini sedang kami lakukan. Proyek pertama di tahun ajaran 2023 kami mengambil tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan spesifiknya atau jargonnya ya, tubuh sehat, mental kuat, belajar hikmat, dan prestasi hebat. Jadi memang sebenarnya bukan menimbulkan siswanya saja yang kreatif. Alhamdulillah dengan kegiatan proyek ini guru-gurunya pun ikut kreatif Bapak Ibu. Jadi guru-gurunya pun ikut memikirkan bagaimana nih caranya supaya siswa kita lebih kreatif gitu. Jadi tidak hanya diam saja gitu ya. Ini untuk kegiatan dimensi dan elemennya kami mengambil 3 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian gotong royong, maaf ini relatif kritis tidak, jadi kreatif yang kami ambil. Jadi tidak harus semuanya, karena memang dibebaskan, tapi kita juga ini juga harus relevan dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi tidak bisa kita misalkan di situnya ada benama kritis,
tapi ketika dalam pelaksanaan tidak ada gitu instrumen-instrumennya. Tidak ada apa yang menunjukkan bahwa kita memang mengharapkan siswa yang benar kritis gitu. Jadi boleh 1, 2 atau 3 ya. Mungkin kalau kemarin kata Pak Darno jangan 1 gitu, minimal 2 lah, minimal 2 elemen yang kita ambil, kemudian sub elemennya apa, dan target pencapaian di akhir fase D. Jadi ini sudah ada permennya ya Bapak Ibu, tidak kita susun sendiri. Yang untuk kegiatannya ini merupakan gambaran dari modul yang dibuat. Jadi memang sebelum kegiatan ini dilakukan, hendaknya koordinator melakukan pembuatan modul. Jadi supaya tidak hari ini mau ngapain nih, Bapak Ibu hari ini jadi tidak ada perkataan seperti itu, tapi sudah tersusun. Kalau misalkan saya kebetulan 120 JP. Jadi 120 JP itu Bapak Ibu kalau misalkan dalam 1 minggu itu kebetulan kalau dihitung full hari Senin per 10 jam di sekolah kami ya, 10 jam, kemudian hari Jumatnya itu 5 jam, itu memang di hari Senin ada pembiasaan upacara dan hari Jumat ada pembiasaan sholat duha atau senam. Jadi kalau 45 jam per minggu setelah dihitung-hitung itu berarti kami itu kebetulan melaksanakan minggu di bulan Agustus ini full untuk kegiatan tema 1 selama 13 hari. Jadi 2 minggu full kegiatan dari pengenalan, kemudian yang pertama dari pengenalan kepada fasilitator, terus pemaparan dari koordinatornya. Jadi memang yang harus ada koordinatornya. Koordinatornya siapa gitu ya, misalkan vokasi kurikulum gitu. Kemudian disusunlah tim fasilitatornya gitu, boleh di SK-kan ya. Bahkan mungkin supaya semangat gitu, itu wajib di SK-kan oleh sekolah. Siapa saja yang menjadi fasilitator dan koordinator kegiatan P5 ini. Dan harus ada relevansinya. Jadi tidak lagi berkaitan dengan mapel ini, tapi kita benar-benar melakukan sebuah program sekolah. Kebetulan untuk Bangunlah Jiwa Raganya, untuk jiwanya ini berkaitan dengan 10 Muharram, ya, santunan anak yatim, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, dan HUT RI. HUT RI tanggal 17 Agustus jadi mengadakan perlombaan baik itu rohaninya atau jasmaninya. Selain itu kami juga menyisipkan gerakan literasi sekolah dalam kegiatan tema pertama ini. Jadi tahap pengenalannya seperti ini, penentuan fasilitator, kemudian melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui apa yang sudah siswa ketahui tentang tema proyek yang akan kita lakukan. Kemudian tahap kontekstualisasi ini memang yang seharusnya kita mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan tema yang akan kita ambil, tapi karena kondisi beberapa hal ya, kita juga bisa menayangkan video misalkan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Di tahap aksi ini kami melakukan kegiatan literasi dan numerasi, kemudian kegiatan perlombaan olahraga dan senam kreasi, kemudian mengajarkan siswa bagaimana untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang membuat kaligrafi, puisi, sholawat, nasid. Dan tidak lupa, siswa juga dituntut untuk membuat laporan yang sudah mereka laksanakan. Secara berkelompok biasanya ini dilakukannya, jadi tidak individual. Kemudian yang terakhir, refleksi dan tindak lanjut. Tidak sampai hanya melakukan, tapi kita pun harus melakukan refleksi. Ini Bapak Ibu contoh SK-nya, jadi tadi ya fasilitatornya ditentukan dulu siapa yang akan menjadi koordinator di kelas 7. Kalau kebetulan kalau saya sekolah penggerak sudah sampai kelas 8. Jadi kelas 7 dan 8 yang sudah melakukan kurikulum merdeka. Ini untuk fasilitatornya, alhamdulillah karena guru kami cukup banyak. Jadi satu kelas itu dipegang oleh 2 fasilitator. Untuk pembagiannya bisa disepakati, misalkan ganjil genap atau dari 1 sampai 20 dipegang oleh ibu ini. Dari 21 sampai 40 misalkan dipegang oleh ibu ini, jadi dibagi 2 di kelas tersebut. Dan fasilitator inilah yang membantu siswa-siswi kita untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Hanya membantu, hanya menjadi fasilitator, tidak menyuruh. Tapi kita benar-benar menuntun anak-anak kita untuk menjadi pelajar Pancasila. Ini jadwal proyeknya.
Jadi tanggal 4 kami melakukan pemaparan kepada guru-guru fasilitator semuanya. Kemudian dari tanggal 8 sampai tanggal 12 dilakukanlah proyek dari mulai tahap pengenalan, kemudian tahap konseptualisasi, sampai tahap aksi. Kemudian hari Rabu nanti kami akan lakukan tahap ini ya, pembuatan laporan. Dan tanggal 26 ini yang menjadi salah satu yang menjadi unik gitu ya Bapak Ibu. Jadi adanya pameran atau panen raya. Insya Allah akan dilaksanakan boleh di akhir. Jadi hasil yang siswa lakukan itu tidak sudah gitu. Jadi setelah bikin kegiatan ini udah aja. Tidak seperti itu, tapi dipamerkan. Dipamerkan hasil karya mereka yang sudah mereka lakukan itu dipamerkan ke kelas. Bahkan kalau sekolah saya alhamdulillah kemarin ketika pameran itu sangat antusias ya orang tua wali murid. Jadi punya event tertentu gitu. Jadi misalkan nih kita udah punya target kewirausahaan ini selesai pada pas pembagian rapot, sehingga yang belinya itu orang tua, market day seperti itu. Jadi terlihat gitu hasil yang siswa mulai dari awal sampai akhir ada hasilnya gitu, tidak cuma-cuma gitu ya. Jadi ada panen rayanya, pamerannya di akhir kegiatan. Ini untuk rundown-nya, jadi ini memang disusun dari awal sehingga guru-guru sudah tahu mau melakukan apa nih gitu. Jadi kita sesuaikan dengan jamnya. Kalau misalkan hari biasa 10 JP sampai 120 JP. Kegiatan-kegiatannya sudah rapi, LK-nya sudah disediakan sehingga tidak ada istilah dadakan gitu. Untuk refleksinya bisa secara lisan, kemudian bisa secara tertulis. Yang penting Bapak Ibu dapat melakukan refleksi dan tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk contohnya Bapak Ibu ini pada saat pembukaan. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego demi jadilah generasi emas, jelas berkarakter hidup kita, berjuang dan harus berani, kita terus Tuh Bapak Ibu, jadi ketika pembukaan pun kita buat agar siswa itu memang tertarik gitu dengan apa yang akan sekolah kita laksanakan, proyek apa yang akan kita alami atau kita jalankan selama sekian hari gitu. Jadi tidak ayo kumpul, ayo laksanakan ini, tidak, tapi kita sendiri sebagai guru harus benar-benar memperlihatkan kreativitas kita gitu, bagaimana cara kita untuk membuat siswa-siswi kita itu merasa ayo kita laksanakan proyek ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak istilahnya maaf asal gitu ya dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini hari pertama, jadi dari mulai assessment, kemudian ada lembar kerjanya meskipun misalkan disesuaikan dengan kondisi sekolah juga atau sesuai kesepakatan fasilitator yang akan dijadikan sebagai lembar kerja atau kegiatan siswa dan diakhiri dengan evaluasi. Kemudian ini kegiatan siswa membuat fishbone berkaitan dengan literasi sekolah. Jadi siswa presentasi. dan bukalah matamu,
Saatnya Tuhan kan menuntun rintangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar tentang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, jadi kita tidak menyuruh gitu ya kepada siswa, semuanya murni keinginan siswa. Jadi konsep Merdeka Belajar itu memang sangat penting gitu. Jadi tidak kamu harus bikin ini untuk ini gitu. Jadi benar-benar dari hal apapun itu, kegiatan apapun itu yang dilakukan oleh siswa, fasilitator tidak mendikte, tapi fasilitator itu hanya mengarahkan, menuntun mereka, mungkin bisalah memberikan masukan gitu ya. Tapi semuanya itu dikembalikan kepada anak-anak kita, ingin membuat apa mereka, kemudian apa yang akan mereka lakukan gitu. Seperti kegiatan saat ini, untuk kami yang kami lakukan di Bangunlah Jiwa Raganya, siswa membuat senam kreasi dari mulai pemilihan lagu, kemudian gerakan-gerakannya, terus kolaborasi siswanya benar-benar terlihat gitu. Ini alhamdulillah ini sudah dilakukan dan sudah besok mungkin terakhir tahap aksi hari Senin. Sekolah kami masih hari Kamis itu masih proyek, tapi untuk pembuatan laporan khusus. Untuk pembuatan laporannya kami bedakan. Jadi kelas 7 cukup membuat clipping, kemudian kelas 8 membuat semacam artikel lah gitu. Jadi dari mulai pendahuluan, kemudian pembahasan dan penutup gitu. Jadi berupa karya ilmiah atau makalah gitu. Jadi berbeda agar karena kan kelas 7 sama kelas 8 juga berbeda ya tahap pengetahuan dan kognitif anak-anaknya gitu ya. Jadi tidak disamakan. Kemudian untuk kegiatan mentalnya ada santunan anak yatim, meskipun ini mungkin sudah biasa gitu ya Bapak Ibu, tapi pengemasannya gitu. Jadi bukan kegiatan, sebenarnya saya yakin kalau Bapak Ibu pun seperti lomba 17 Agustusan tanpa dijadikan sebagai proyek pun sudah bisa gitu ya, sering melakukan. Tapi bukan hanya itu saja, dari tahap awal gitu. Jadi siswa itu mengikuti dari awal bagaimana dia merencanakan kegiatan, pelaksanaan, sampai alat-alat pun siswa yang buat, sampai alat-alat pun siswa yang menyediakan. Jadi tidak dari guru, semuanya murni siswa yang melaksanakan, panitianya pun siswa gitu. Jadi kegiatan itu benar-benar berpihak kepada siswa maunya apa gitu. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Ini kegiatannya, dan alhamdulillah dengan kegiatan proyek ini justru potensi-potensi anak-anak kita yang tidak terlihat itu benar-benar terlihat. Mereka ingin menunjukkan ini saya gitu ya, istilahnya saya punya kemampuan loh gitu dalam hal ini. Yang tidak ke agama, ada juga ke olahraga, begitu juga sebaliknya gitu. Terus adanya berbagi peran gitu ya. Jadi tidak semuanya itu saja. Biasanya kan kalau kita di sekolah yang pintar ya itu aja yang maju gitu ya. Lomba ini dia, lomba ini gitu. Tapi dengan adanya proyek ini tidak seperti itu. Bahkan kemarin yang kami dapati ada satu kelas di mana anaknya tuh lumayan gitu ya Bapak Ibu. Mereka itu ketika dikasih tugas mencatat atau apapun, semua guru sering mengeluh. Tapi ketika dalam kegiatan proyek ini justru mereka yang terbaik gitu. Karena memang mereka itu lebih ke kinestetik ya gitu. Jadi benar-benar senam, mereka jadi terbaik, malah kreatif gitu. Jadi disitulah profil pelajar Pancasila yang diharapkan gitu. Jadi menumbuhkan jiwa kreativitas anak, terus kolaborasi anak gitu. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk contohnya gaya hidup berkelanjutan, pengolahan sampah kemarin kami lakukan. Gitu juga saya berbicara sih. Ingat kita mengukir sejarah, angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka,
merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan ruang bagi sistem pendidikan berkembang luas menghadapi tantangan zaman. Dan jika pikiran adalah kekuatan, maka ilmu pengetahuan adalah jawaban. Sesama anak muda harus menganalisa, jangan sampai terbawa arus berita, apalagi kita sampai terpecah stop. Jaga Indonesia, bergerak dengan bijak, tapi lama-lama tetap membuka mata, jangan lupa membaca untuk nusa dan bangsa. Dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Berkompetisi generasi yang telah teruji, hadirkan inovasi tanpa basa-basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi jika ada di sini. Menuju prestasi untuk berkontribusi. Bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila yang kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar. Itu mungkin Bapak Ibu untuk suara demokrasi sebenarnya banyak ya, tapi mungkin untuk waktu nanti kita bisa sharing saja. Untuk suara demokrasi ini kami melakukan kegiatan, mungkin saya sepintas ya, jadi kegiatan bagaimana ketika memilih OSIS itu siswa benar-benar membuat sebuah perencanaan bagaimana cara mereka menunjukkan kalau mereka misalkan bisa berdemokrasi secara baik gitu ya. Jadi membuat yel-yel, dukungan-dukungan tanpa merendahkan kelompok lainnya atau pilihan yang lain gitu. Jadi sesuai kesepakatan mereka melakukan apa, dan ini memang subhanallah membuat kreativitas siswa itu terlihat gitu. Nih seperti ini, jadi membuat
semacam atribut-atribut gitu ya. Sampai ke kegiatan pemilihannya. Jadi sampai mereka tahu bagaimana cara melakukan demokrasi ya dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Kemudian ini yang terakhir di tahun kemarin kami lakukan yaitu kewirausahaan. Jadi dari mulai menanam pohon-pohonan atau tanaman-tanaman, karena kemarin itu sekitar 3 bulan alokasi waktunya di tema kewirausahaan ini. Jadi kami memberitahu kepada para siswa mau nanam apa gitu yang bisa 3 bulan itu panen, sehingga kita ketika pembagian rapot mereka bisa mengolah, misalkan kacang bisa dijadikan berbagai macam olahan dan dijual ketika pas pembagian rapot. Kemudian kangkung ya, bahkan kalau kangkung ini sampai sekarang pun alhamdulillah masih ada dan bisa dibawa pulang oleh guru-guru, bahkan ada sebagian yang membeli juga gitu ya, karena memang lahan sekolah dan bisa digratiskan gitu. Jadi pulang itu bisa bawa kangkung untuk masak di rumah gitu. Kemudian ini kegiatannya ketika market day, jadi ada yang menjual kangkung, jual bayam dan olahan-olahannya. Itu mungkin Bapak Ibu sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator. Iya, terima kasih. Ditunggu dulu ya, kebetulan di tempat saya lagi azan, lagi lewat nih. Oh, iya, Ya, sebentar dulu ya. Ya, alhamdulillah tidak terasa sudah asar. Baik, Bapak, Ibu, kita beri aplaus dulu ya buat Bu Cucu. Menarik sekali ya. Aduh, luar biasa. Benar ya. Bu Cucu berarti sekolah penggeraknya itu sudah dilakukan untuk P5-nya ini di tahun tadi berapa? 2021. Iya, tahun kemarin 2021 2022. 2021. Iya. Tapi luar biasa ya, sudah benar-benar eksis sekali. Nah, saat pembukaan itu berjalan nih Bu Cucu ya. Nah, itu apakah mengundang kakak-kakak kelasnya? Boleh Bapak Ibu, boleh. Jadi kalau untuk pembukaan itu memang kalau di sekolah kami melibatkan semuanya, tidak hanya kelas 1, karena memang pada dasarnya kan bahkan mereka pun kelas 7, 8, 9 itu pada pengen ikut Bu sebenarnya ketika ada semacam kecemburuan gitu ya. Bu, kenapa kelas 9 mah nggak ikutan gitu kan, gimana lagi kan rasanya beda. Jadi mereka sendiri dunianya beda ya. Kayak gitu pengen Bu, pengen ikut. Makanya ketika pembukaan, ketika pameran atau ini ya kegiatan-kegiatan tertentu dilibatkan juga gitu untuk pengalaman mereka juga gitu, meskipun belum menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, berarti kalau untuk yang 2022 ini sudah yang kedua ya, P5-nya, tahun yang kedua ya. Tahun kedua P5-nya. Ada nggak ya, pasti mah ada ya, tapi kira-kira apa tuh Bu Cucu yang bisa kita ambil dari, jadi saya yang bertanya ya, harusnya saya berikan dulu kepada yang lain. Ayo aja, kita sharing aja ya Bapak Ibu. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Saya juga sama masih belajar. Ya, jadi gini, waktu saat di P5 yang tahap pertama ya, tahun 2021. Nah, untuk evaluasinya nih, untuk di tahun yang 2022 ini, apa sih yang menjadi kendala yang paling dominan sekali gitu pada saat di tahap 1 itu? Ya, pengalaman saya Bapak Ibu setelah refleksi dan evaluasi dengan rekan-rekan fasilitator, baik itu fasilitator atau mahasiswanya. Yang pertama yang menjadi ini kendala gitu ya Bu ya. Memang ketika di tahun pertama itu namanya juga masih belajar, tahun pertama kita juga terus belum ada sekolah penggerak yang sudah menerapkan gitu ya Bu. Jadi istilahnya kalau boleh dibilang kita juga masih meraba-raba gitu. Masih meraba-raba mau melakukan apa. Jadi
belum tersusun secara rapi, sehingga kadang fasilitator pun belum paham apa yang mau kita lakukan. Makanya ketika tahun ini di awal kegiatan proyek itu kita sudah siap modul, Bu. Jadi modul itu sudah jadi istilahnya, meskipun ya masih ada perbaikan sedikit-sedikit nih. Di modul itu sudah jelas rondonnya seperti apa, terus LH-nya seperti apa, asesmen diagnostiknya seperti apa gitu. Jadi tidak ketika pelaksanaan hari ini saling tanya, sekarang mau ngapain Bu? Sekarang mau ngapain? Tidak seperti itu. Tapi semua guru sudah tahu, oh hari ini, terus di hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan, besok ke anak-anak pun sama. Anak-anak besok kita akan melaksanakan ini. Jadi anak-anak juga lebih siap gitu. Seperti Jadi itu. intinya sudah harus punya modul ya yang sudah Ya, disiapkan supaya kita nanti buat langkah-langkahnya sudah oke ya, dan itu sudah menjadi petunjuk apa yang nanti harus dilakukan ya. Itu semua ya. fasilitator jadi harus sudah memegang modulnya ya. Ya, kebetulan kalau di sekolah kami ketika penyusunan itu memang secara bareng-bareng, Bu, secara bersama-sama. Jadi sebelum kegiatan pengenalan terhadap siswa, kami mengumpulkan dulu semua guru yang mengajar di kelas 7. Semua guru ikut, bahkan ada beberapa guru yang mengajar pun mereka kan ada, saya mau diajarkan Bu, gitu. Justru akan timbul seperti itu, Bu. Dan maaf, di sekolah kami sama sekali tidak ada penggajian lebih istilahnya ya, maaf Bapak Ibu, jadi tidak, benar-benar ini merupakan kewajiban kita. Adapun memang kalau sekolah-sekolah itu kan mendapat anggaran ya dari pemerintah, itu benar-benar murni digunakan untuk sarana dan prasarana, alat dan bahan. Jadi jangan asumsi kita kalau kita kerjanya di luar jam ya dapat ini gitu ya, tidak seperti itu. Benar-benar kami fasilitator itu benar-benar yang mengajar kelas 7, berbagi tugas, mengajar apa, terus ketika merencanakan pun yang akan disusun dalam modul itu memang kesepakatan. Jadi tidak, misalkan saya koordinator tema 1, tidak plok dari saya, tapi kita benar-benar terbuka. Guru-guru pun harus merasakan bukan merdeka, bukan siswa merdeka saja ya, tapi gurunya pun harus merdeka. Jadi apa yang akan kita lakukan tahap demi tahap itu semua guru sudah menyetujui gitu Bu. Jadi tidak ada istilah ini modulnya silakan laksanakan, tidak. Jadi alhamdulillahnya di tahun kedua ini semua guru lebih kolaboratif gitu ya Bu ya, tidak saling mengandalkan, terus justru lebih kreatif lagi gitu untuk mewujudkan siswa-siswa atau mendidik siswa-siswa kita supaya sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Cucu. Ayo Bapak Ibu, saya sudah mengawali nih pertanyaan nih ke Bu Cucu. Sekarang saya beri kesempatan buat Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan buat Bu Cucu untuk pengalaman kita di sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ya, sudah hari ketiga. Sudah hari ketiga. Saya tanya ya Bu Dewi. Oh ya Bu Hartini, mangga. Wah, ini jeruk ya. Mumpung masih sepi nih, udah bertanya nih. Tadi saya lihat ya Bu Cucu, itu satu kelompoknya itu kok banyak sekali ya tuh anaknya. Itu satu kelompoknya itu berapa anak? Kalau itu sebenarnya disesuaikan dengan kondisi ya Bu ya. Jadi kebetulan kalau misalkan sekolah saya di satu kelas itu cuma 2 fasilitator. Jadi kalau muridnya 40 berarti kan 20 satu fasilitator itu megang 20. Untuk kegiatan proyeknya kami bagi 2 lagi. Jadi hanya satu kelompok itu 10 orang. Jadi 20 itu dibagi 2. Tapi kalau misalkan Ibu mau mengecilkan lagi boleh gitu. Jadi menjadi 5 itu disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi sekolah juga. Jadi tidak harus misalkan ketentuannya satu siswa sekian gitu, tidak. Sekolah kami seperti itu Bu, jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Gitu. Seperti gini ya, kan kemarin itu kami itu kan karena kami kan bukan sekolah penggerak ya, jadi kita itu rencananya kan gotong royong ya, gotong royong di mengajar kelas 7. Jadi diturun-turunkan lah gitu ya, yang mengajar di kelas 7 itu rame-rame gitu. Nah itu ada sekitar 30 setelah dihitung, itu guru yang mengajar di kelas 7. Nah itu bisa, maksudnya kelompok kan kami banyak gitu ya Bu yang mengajar kelas 7 itu. Apakah bisa kelompoknya diperkecil gitu, jadi anggotanya itu sedikit gitu. Bisa Bu, bisa.
boleh. Jadi disesuaikan juga kalau misalkan ibu kebetulan gurunya banyak, terus siswanya misalkan sedikit, itu lebih baik lagi, jadi kepegang banget gitu ya Bu ya. Kalau di sekolah saya kebetulan kelasnya gemuk, 40 siswa per kelas, dengan kondisi gurunya hanya 40, itu pun ada sebagian guru yang mengajar juga di kelas 8-9 gitu. Jadi ketika hari-hari tertentu atau ketika ada kegiatan, misalkan mengajar dulu di kelas 9 gitu, jadi istilahnya ada kolaborasi lagi ya dengan fasilitator di kelas tersebut gitu. Jadi dikondisikan lagi sesuai sekolahnya. Mungkin lebih baik juga 5-6 orang ya per kelompoknya gitu. Jadi Itu, Bu. diserahkan ya semuanya ya, Iya. benar-benar mereka ya Bu Cucu ya. Yang penting ada yang megang istilahnya, jangan sampai nggak ada emak bapaknya istilahnya ya. Jadi anak-anak itu sok aja sendiri gitu, berjalan sendiri tidak, tapi kita ada yang megang nih, Dipantau ya. siapa, iya gitu Bu. Tetap didampingi. Iya. Terima kasih Bu Cucu. Ya, sama-sama Bu. Ya, nah nih Bu Cucu ada Bu Eva. Bu Eva sudah raise hand dari tadi, kasihan pegel kali ini ya. Ayo silakan Bu Eva. SMP Negeri 3 Ciawi. Masih remote Bu, maaf. Masih di mute. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tadi yang barusan disampaikan ya. Tadi kan sistem blok ya, Ibu Iya. di sekolahnya ya. Nah itu tadi mungkin kendalanya ada untuk ya jamnya bentrok ya Bu ya, yang ngajar 2 level seperti itu ya. Nah karena itu kan selama 2 minggu full harus pegang kelas 7 ya. Iya. Nah apakah kendalanya mungkin itu ya Bu ya, tetap harus ada yang menghandle, walaupun jadi nggak apa-apa ya, walaupun 2 level kemudian bentrok, tetap walaupun perwakilan satu kelas satu fasilitator, mungkin seperti itu ya. Iya. Karena memang sistem kita kan Bu bukan mengajar menjelaskan ini bukan Iya, gitu ya. iya, betul, Kalau menjelaskan seperti itu mungkin kita Iya. memang harus intent di kelas tersebut gitu kan. Di Iya. proyek ini bukan hanya memberikan tugas ya, kita hanya memberikan misalkan kegiatan hari ini sudah dipaparkan tuh mau ngapain. Nanti kita hanya menjadi fasilitator, nemenin lah anak-anak kita. Jadi ketika kita kerjasama misalkan yang penting di kelas itu jangan sampai kosong sehingga timbul kegaduhan atau ada istilah bebas gitu ya Bu ya. Kalau anak-anak nggak ada gurunya ya dianggap bebas gitu kan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan fasilitator yang lain supaya kelas itu efektif gitu. Jadi kita tidak meninggalkan tugas kita di kelas lainnya, tapi kelas 7 yang sedang proyek pun tidak terabaikan gitu. Jadi benar-benar guru harus bisa membagi waktu gitu Bu. Jadi kemarin juga sempat pada ngeluh, apalagi kelasnya jauh misalkan. Bu Cucu kelasnya jauh, kelas di bawah, sedangkan mereka ngajar di kelas 9 juga. Akhirnya kan tidak harus di kelas. Anak yang kelas 7 aja bawa di depan kelas 9 gitu, ajak mereka bermain gitu. Terus kan ada fasilitator, jadi pasti ada solusinya Bu. Yang penting ada komunikasi yang baik dengan sesama fasilitator. Memang di tahun pertama pun gitu Bu kami. Jadi masih ada istilahnya kayak egoisan ya Bu ya, maaf ya. Jadi saya kan udah jadwal ngajar gitu. Pasti seperti itu. Terus saya kan bukan wali kelasnya, ada perasaan seperti itu. Tapi kita berikan lagi pemahaman kepada guru-guru yang mengajar proyek, sehingga alhamdulillah di tahun kedua ini alhamdulillah lebih baik gitu dari segi gurunya, dari segi siswanya gitu, sehingga menjadi sebuah kebudayaan gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus kita gempor-gemporkan tiap hari, nggak capek gitu kitanya sebagai pelaksana proyek di sekolah gitu Bu. Memang yang sudah kami memang sudah ini ya berjalan ya Bu ya untuk P5 ini. Memang jadi jam itu jadi lebih ya Bu ya. Karena mengajar proyek itu kan harus tercover 10 jam. Jadi guru itu jadi lebih harusnya 24 jam, bisa juga 28 jam ya Bu ya. Karena kan itu mengikuti proyeknya itu ya Bu ya, satu hari misalnya 10 jam satu hari itu. Sedangkan si guru itu harusnya 24 jam, jadi 28 jam seperti itu ya Bu ya. Kalau kami alami, iya, yang kalau kamu alami seperti itu. Iya, Ibu per blok apa per? Kami ini 1 minggu sekali Jumat, karena untuk menghindari besarnya bentrok seperti itu. Memang masih ada yang bentrok hanya 2 jam aja seperti itu, beberapa guru saja. Iya. Seperti itu. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Yang penting kita sudah bergerak sedikit demi sedikit melaksanakan perubahan lah. Gitu. Kemudian ini saya mau bertanya juga tentang ATP ya Bu ya. Nah, kami kan baru kelas 7 ini baru sekarang ya Bu ya. Nah, untuk
tahun ke depannya itu bagaimana Bu? Kita pengajar kelas 7 jadi pengajar kelas 8 karena harus mengikuti ATP-nya itu, atau bagaimana Bu? Tetap di kelas 7 Oh, kita? gini Atau Bu, kebijakan sekolah masing-masing? ya, Gimana ya Bu ya? gak apa-apa ya Bu Dewi kita Ya, silakan Bu, silakan aja. untuk Bu Hernawati ditunggu ya. ya. Kebetulan model-model. Jadi Ya, silakan. untuk ATP ini, alhamdulillah Ya. kemarin saya ikut replis juga, Bu Hati ini juga ikut kebetulan ya replis yang diadakan oleh dinas. Memang sebenarnya Bapak Ibu ATP itu tidak menjadi sebuah keharusan yang misalkan sekolah ini harus materinya ini, tidak. Tapi harus ada kesepakatan antara guru di sekolah tersebut. Jadi ada istilahnya MGMP sekolah, MGMP mapel. Jadi dalam penyusunan ATP sebaiknya Bu tidak sendiri. Jadi Iya, ketika anak yang kelas 7 ini naik ke kelas 8, guru matematika atau guru mata pelajaran lain gitu ya, itu sudah mengetahui materi apa saja yang sudah dilaksanakan di kelas 7. Tidak harus Oh iya iya. lebih bagus sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti dulunya kelas ini sama kita nih kelas Ya. kembali lagi ke sekolah ya Bu. Kembali lagi kesepakatan di sekolah itu seperti apa. Kalaupun berbeda guru itu tidak masalah Bu, yang penting mengetahui guru lain. Makanya kalau di sekolah saya Bu kebetulan kita ada MGMP Mapel. Jadi misalkan di sekolah saya ada 3 guru misalnya atau 4 guru. Dalam melaksanakan kurikulum pendidikan ini benar-benar kolaborasinya kuat dari pembuatan ATP gitu ya, dari analisis TP kemudian menjadi ATP, bahkan dalam pembuatan modul pun karena kami sudah mandiri berbagi, jadi kan kami benar-benar dibebaskan Bu dalam pembuatan apapun ATP-nya, kemudian modulnya benar-benar buatan sekolah gitu, jadi kesepakatan sekolah gitu, tidak berpatokan kepada misalnya kalau dulu kan ada istilahnya mohon maaf KIKD yang harus ini gitu ya Bu ya. Kalau sekarang itu di kurikulum merdeka tidak. Jadi untuk ATP-nya pun diserahkan, dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Gurunya tidak harus itu juga, boleh berganti, tapi sudah tahu gitu materi apa yang sudah diajarkan, materi apa yang akan diajarkan. Karena kan kalau di ATP itu jelas ya, kelas 7 itu belajarnya materinya ini aja. Kelas 8 materinya ini aja, kelas 9 materinya, jangan sampai materi yang sudah diajarkan di kelas 7 diulangi lagi. Terus bahkan ada materi yang ada di CP tapi belum disampaikan selama fase itu gitu. Jadi fase B harusnya sudah sampai sini malah tidak tidak sampai kepada siswa kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Intinya kita perlu komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan rekan. Kemudian tadi Ibu sampaikan ada pembuatan clipping, artikel itu setelah satu proyek ya Bu ya? Ya, itu Sekolah Ibu ya? akhir yang Tugas akhir dari siswa. tidak harus bentuknya seperti itu, gimana tim ya Bapak Ibu, gimana tim project atau koordinator project atau penyusun modulnya, gimana fasilitator yang sudah berkolaborasi ingin membuat ingin istilahnya sesuai dengan tadi ya, disesuaikan dengan dimensi yang kita ambil supaya siswa kreatif nih dalam memahami tema ini atau tema, kalau saya sekarang bangun jiwa raganya, siswa disuruh membuat clipping bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani misalkan. Clippingnya dibuat oleh siswa. Itu terserah kita. Jadi tidak ada format baku harus seperti ini gitu, tidak ada. Kembali lagi ke sekolah masing-masing. Jadi bukan muridnya saja yang merdeka tapi gurunya pun merdeka. Gitu. Tadi untuk kegiatan 17 Agustus itu Ibu semua kan itu siswa dari siswa untuk siswa ya Bu ya? Iya. Nah itu khusus untuk kelas 7. Apa betul, maksudnya? Sudah dua oh iya betul. Ya. 2 level ya Bu ya? Iya sudah 2 level. Tapi jadi kelas 9 mah nggak ikut ya Bu ya? Iya, tapi untuk kegiatan lombanya ikut Bu. Cuma jadi istilahnya gini, kan tadi udah saya mungkin ya, kalau selama ini kan kita lomba 17 Agustus ya udah lomba, ayo gitu ya. Ketika minggu 17 misalkan sebelum sampai setelah 17 Agustusan lomba balap karung. Kalau bedanya dengan dijadikan sebuah proyek Bangunlah Jiwa Raganya ini yang kami lakukan di SMP Cigudeg, benar-benar dari perencanaan sampai lomba pun mereka yang menentukan Bu lomba ini aja, enggak lomba kelereng nih. Kelereng kan biasanya jalan sendiri ya Bu ya, jalan sendiri gitu di bawah kelerengnya di sendok. Tapi kita jadikan jangan sampai kita mengarahkan, kamu kan harus ada gotong royongnya nih, karena dimensi yang saya ambil itu gotong royong. Jadi gimana kelereng itu beregu gitu dilaksanakannya seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti itu pun itu masuk dalam tahap proyek. Terus pembagian tugas pun mereka gitu. Jadi kita hanya menyodorkan LK-nya, lembar kegiatan, lembar kerja kelompok yang mereka lakukan secara bertahap sehingga muncullah sifat gotong royong itu, muncullah
sifat kreatif itu pada siswa-siswi kita gitu Bu. Iya, jadi Nah, itu ya. Nah, untuk fasilitator itu kan kebetulan di sekolah kami itu satu kelas itu 2 fasilitator ya, Bu ya. Satu fasilitator megang 20 siswa, ada yang 18, ada yang 18 ya, Bu ya, 36. Dibagi kelompok kecil lagi, jadi bagi 4 kelompok. Nah, itu satu fasilitator itu, Bu, selama 1 tahun kita dengan mereka ya, Bu ya, 7A selama 1 tahun itu dengan siswa tersebut ya, Bu ya. ini juga dikembalikan kepada sekolah Bu. Kalau misalkan kira-kira sekolah mau merubah supaya siswanya nggak bosan misalkan ya, boleh sekali. Itu tidak menjadi sebuah keharusan. Misalkan fasilitator tahun ini kelas ini tetap ini aja gitu, tidak harus seperti itu, tapi dikembalikan kepada tim, kepada fasilitator yang lain, kesepakatan sekolah lah. Kalau misalkan Bapak Ibu sepakatnya mau dirubah nih kelasnya, misalkan saya mau ngambil kelas ini atau gimana, mau dirubah dibalik, tadinya kelas 7 jadi kelas 8 boleh. Dan tidak ada ikatan juga, misalkan seperti kemarin rekan saya ada, Bu Cucu saya kan nggak ngajar di kelas ini gitu, tidak ada istilah seperti itu Bu. Jadi itu benar-benar ini anak kita gitu. Oh gitu ya, jadi nggak ngajar pun nggak apa-apa ya Bu ya? Kalau di sekolah saya seperti itu, jadi kemarin itu sempat ada yang Bapak Ibu yang, Bu Cucu saya kan nggak ngajar di kelas ini gitu kan. Iya. Nggak apa-apa, yang penting malah bagus gitu, yang tadinya nggak kenal siswanya jadi kenal gitu. Yang penting ini kan jadi kita ketika dalam pelaksanaan proyek itu bukan berarti guru mapel masing-masing ini, tapi sudah masuk ke program sekolah gitu. Jadi relevansinya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah kita. Jadi semacam kita mengadakan event besar nih, tapi urutannya dari perencanaan sampai tahap evaluasi teratur gitu. Jadi sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di SK itu kelas 7A selama 1 tahun, jadi kita pegang di 7A itu sebagai fasilitator selama 1 tahun ya Bu ya, sesuai SK mungkin seperti itu ya Bu ya. Supaya tidak pusing mungkin seperti itu. Gimana Bu Eva? Ya, jelas ya. Mohon maaf nih banyak bertanya nih karena sudah berjalan ya nih. Ya, terima kasih. Gimana sudah Bu Eva? Ya sudah, nuhun. Iya, dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh sekali lagi, tapi kita beri kesempatan dulu kepada yang lainnya. Ini Bu Hernawati sudah menunggu nih dari chattingannya bertuliskan, Ibu maaf izin bertanya, saat membuat proyek itu apakah mata pelajaran harus dikaitkan dengan proyek yang akan kita buat? Untuk mata pelajaran ya Bu ya? Ya. Jadi untuk membuat proyek itu apakah mata pelajaran harus dikaitkan dengan proyek yang akan kita buat? Ya, jadi memang P5 ini kan memang terintegrasi semua mata pelajaran Bu. Jadi memang saya sendiri ketika awal melakukan proyek di sekolah itu awalnya seperti itu, pandai matematika misalkan tentang bangun ruang dikaitkan sama ini gitu ya, kemudian ngambil tema ini, tidak. Tapi ketika dalam pelaksanaan P5 tidak ada lagi istilah mata pelajaran ini, benar-benar bergabung seperti tadi ya perumpamaannya jus itu, jadi sudah tidak terlihat. Misalkan materi kita tentang mapel IPA misalkan ya, kaitannya dengan ini gitu, karena memang pasti apa yang kita lakukan itu pasti berkaitan gitu sebenarnya dalam mata pelajaran kita ya Bapak Ibu. Seperti kalau misalkan di matematika kita mengambil kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan sebenarnya ada aritmatika sosial gitu ya. Jadi jual beli nanti sebenarnya ada gitu kaitannya dengan mata pelajaran, tapi tidak terlihat atau misalkan ini mah materinya tentang kewirausahaan, berarti guru IPS aja nih, guru matematika aja, tidak seperti itu. Untuk pelaksanaan proyek kita terintegrasi semua mata pelajaran, tidak terlihat pelajaran apa-apanya, tidak. Seperti itu Bu Herna. Iya, mana Bu Hernawati? Mungkin Bapak Ibu yang di sekolah penggerak bisa ikut berbagi juga pengalaman dan lain-lain ya. Kebetulan ada rekan-rekan saya ini. Ya, terima kasih Bu Cucu. Ibu. Kita beri lagi kesempatan. Oh, Ibu Widi, silakan Bu Widi. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bu mau nanya nih tentang asesmen project ya.
apakah nanti di akhir akhir tahun ya Bu ya, per 1 tahun ya itu ya. Apakah itu ada dilakukan penilaian khusus atau hanya selama proses aja kita melakukan penilaian terhadap proyek P5 ini Bu, profil pemuda Pancasilanya, pelajar pemuda Pancasilanya. Karena yang saya ketahui untuk yang proyek ini kan penilaiannya di akhir tahun ya Bu ya, kalau nggak salah gitu. Ya, gitu. Mohon penjelasannya Bu. Oke. Saya coba ya Bu ya, dengan pengetahuan yang saya ketahui gitu Bu ya, dan pengalaman yang sudah kami lakukan untuk assessment itu kan memang ada asesmen diagnostik, formatif dengan asesmen sumatif. Jadi di sekolah kami yang kami lakukan itu kalau diagnostik ya semacam pertanyaan-pertanyaan awal yang menunjukkan siswa ini udah tahu belum sih apa itu demokrasi gitu ya, seperti itu. Dan soalnya pun kita yang buat, fasilitator yang buat, tim yang buat gitu. Jadi bukan demokrasi ini soal-soalnya, tidak seperti itu. Jadi diserahkan kembali kepada sekolah. Kemudian di formatif itu bisa berupa kegiatan LK yang di situ nanti adanya evaluasi, bahkan formatif ini bisa saja secara lisan, jadi tidak harus tertulis gitu ya. Namun kalau yang kami lakukan itu formatif ini kami sajikan dalam lembar kegiatan, sehingga nanti ada penilaian tertentu dari fasilitator. Kemudian yang asesmen sumatif yang kami lakukan itu, yang kami lakukan di tahun kemarin itu berupa seperti pembuatan laporan atau pertanyaan-pertanyaan yang siswa jawab setelah melakukan sampai ke aksi nyata, sampai ke refleksi gitu. Jadi di akhir pembelajaran. Untuk adapun yang penilaian secara formal, misalkan dalam bayangan tes sumatif soal-soal itu tidak kami lakukan dan tidak ada Bu untuk kegiatan proyek ini. Jadi hanya pada saat proyek itu misalkan tema 1 nih, tema 1 sudah beres, kita sudah punya penilaian terhadap siswa tersebut. Hanya memang peran fasilitator itu jadi melihat perkembangan anak dari awalnya, misalkan anak mengikutinya seperti apa, ketika asesmen diagnostik seperti apa, sampai ke tahap akhir seperti apa. Jadi fasilitator itu mengetahui perkembangan yang anak kita miliki gitu. Kemudian adapun nanti hasilnya itu untuk yang tahun sekarang itu alhamdulillah sudah e-raport Bu. Jadi kita e-raport yang sekolah penggerak itu sudah menggunakan jadi ada 2 nanti rapotnya. Raport biasa ya, yang biasa kita berikan kepada siswa seperti biasa, dan yang kedua raport project. Jadi untuk tahun ini, kalau tahun kemarin sekolah saya sendiri 2 rapotnya, semester 1 misalkan karena di semester 1 cuma 1 project, rapotnya 1 project. Kemudian semester 2 project. Ternyata tahun sekarang itu memang 1 per tahun, jadi ya diberikan per tahun raport proyek itu, proyek apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Adapun untuk asesmen sumatifnya tidak dilaksanakan secara soal, misalkan 30 soal atau 40 soal, tidak. Jadi tidak dilakukan seperti itu gitu. Untuk penilaiannya nanti ada indikatornya, misalkan untuk berpikir kritis, indikator siswa tersebut sudah berkembang seperti apa, mulai berkembang seperti apa gitu, belum berkembang seperti apa, itu sudah ada indikatornya. Jadi tidak untuk penilaian pun bukan berupa angka, tapi berupa hanya simbol saja. Jadi misalkan dimensi gotong royong, kita pilih elemennya yang mana, BM misalkan BB belum berkembang misalkan gitu ya. Untuk rapotnya kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, nanti otomatis ada bisa memilih di sistem e-raport. Jadi kita hanya mengklik elemen apa saja yang kita pilih pada proyek itu, nanti akan otomatis keluar. Katanya sih lebih mudah, tapi kebetulan untuk sekolah saya sendiri masih menggunakan yang manual dengan Excel. Jadi belum menggunakan e-raport. Itu Bu Widi. Ya, gimana Bu Widi? Bu Widi dari SMP kan, mana? Ya, dari PGRI Bu. PGRI 1 Ciawi, ya. Tadi kan berkaitan dengan perkembangan anak dari awal sampai akhir itu, apakah ada perkembangan dan tidak. Berarti misalnya ya, kita ini
yang fasilitator satu itu tetap dan fasilitator satunya bergantian gitu, apa harus itu saja di kelas tersebut Bu gitu supaya memudahkan melihat perkembangan anaknya itu? Ya, mungkin lebih baik itu saja ya Bu, tapi tadi kembali lagi kepada sekolah kalau misalkan ada kejenuhan atau apa, tapi kebetulan kalau sekolah saya per tahun Bu, karena SK-nya pun per tahun ya, atau minimal kalaupun kayaknya ribet juga gitu kalau satu project di mobile gitu ya ribet juga gitu, jadi lebih baik supaya kita tahu perkembangan siswa kita sampai mana gitu ya berkembangnya, lebih baik 1 tahun atau minimal 1 project. Jadi jangan sampai di tengah project misalkan gonta ganti atau hari ini Bu ini di kelas ini ya, jadi secara itu jadi kan nanti malah merepotkan kita dalam tahap penilaian gitu Bu. Gitu. Jadi kalau yang sudah saya lakukan sih di sekolah saya per tahun. Untuk tahun ini berubah lagi. Itu Bu ini. Bagaimana? Iya, terima kasih penjelasannya untuk sementara. Iya, terima Cukup, kasih. ya. Kita lanjutkan nih Bu Cucu, ada lagi pertanyaan lewat chatting, yaitu Bu Neni Gustiani. Ibu maaf izin bertanya, saat melaksanakan proyek itu di luar jam mapel ya? Biasanya idealnya berapa jam ya Bu? Misal di sekolah saya pulang sekolah jam 12.40. Nah, silakan Bu Cucu. Baik Ibu Neni ya, Ibu Neni. Untuk kegiatan proyek ini bukan sebenarnya tadi ya. Jadi proyek itu kan merupakan kokurikuler. Ketika digabungkan dengan intrakurikuler menjadilah mata pelajaran. Jadi bukan berarti proyek ini adalah kegiatan di luar mapel. Tapi justru itu proyek itu masuk ke dalam mata pelajaran kita. Namun tadi terintegrasi semua mata pelajaran, tidak terlihat lagi ibu mengajar apa, ibu mengajar, tapi ibu terus ini sepertinya Bu Cucu ya, Bu Cucu ini sepertinya Bu Neni ini melaksanakan P5-nya itu setelah pulang sekolah. Oh gitu, baik Iya banget nih. Ibu. Berarti Ya, misalnya di sekolah jam. saya pulangnya sekolahnya jam 12.40. Nah, terus idealnya nih jam berapa? Ibu maaf izin bertanya, ini kan di luar jam mapel ya. Nah, terus kan di luar jam mapel. Biasanya idealnya berapa jam ya Bu? Kalau saya baca dari kalimatnya berarti kita belajar dulu ya. Iya. Nah, jadi dia tidak seperti yang Bu Cucu diterangkan bahwa itu 1 hari gitu dalam 10 jam gitu ya. Iya. Ini Sebenarnya pulang sekolah ada, Bu. jamnya 12.40. Sok mangga Bu Cucu. Iya, sebenarnya boleh Ibu menggunakan jam misalkan. Ibu mau, tapi bukan terpisah seperti itu gitu Bu. Jadi kalau misalkan Ibu mau menggunakan setiap hari nih misalkan ya, setiap hari proyek. Setiap hari proyek, bahkan kalau tidak salah pemijahan 2 kemarin saya sempat sharing dengan kepala sekolahnya. Yang proyek setahun sekarang beliau seperti itu Bu. Jadi tiap hari katanya, tapi kita ngambilnya 2 JP Bu katanya. Jadi ada nih jeda di, kan kalau sekarang sekolah sudah aktif dari jam 10 misalkan sampai jam 12 itu ada istirahat 2 kali ya. Jadi dari istirahat kedua sampai istirahat ketiga itu pertama ke istirahat kedua itu mereka jadikan proyek tiap hari. Yang penting jamnya sesuai. Jadi kita dengan pelaksanaan proyek ini bukan berarti harus menambah beban mengajar kita gitu. Ini tidak menambah. Kalau misalkan saya matematika 5 JP, udah mengajar 5 JP, setiap 1 minggu, nanti pulang sekolah jangan dulu pulang Bapak Ibu, kita proyek dulu. Tidak seperti itu. Itu pasti banyak yang keberatan Bu kalau kayak gitu. Tapi di jam mengajar berkurang, kegiatannya dialihkan atau ada kegiatan proyek yang disusun sesuai dengan kesepakatan sekolah kita. Apa mau dilaksanakan di akhir pembelajaran, tapi tidak di luar jam Bu. Jadi tetap itu jam pelajaran kita gitu. Cuma desain seperti apa proyek yang akan kita lakukan di sekolah kita gitu. Apakah per blok, apakah 1 hari fokus, misalkan hari Kamis nih, hari Kamis setiap hari Kamis, jadi hari Kamis tidak ada jam. Tidak ada Ibu ngajar di kelas ini, ngajar di kelas ini, tapi Ibu bertugas sebagai fasilitator kelas yang sesuai dengan SK yang diberikan oleh sekolah gitu. Jadi tidak di luar jam pelajaran, tidak menambah beban mengajar kita. Begitu Ibu. Iya, bagaimana Bu Neni? Bu Neni sudah paham atas penjelasan dari Bu Cucu?
Oh iya, tadi telat katanya masuknya. Ya, tadi telat masuknya. Apa Bu, kita belajar. Iya. Baik, Bapak Ibu yang lainnya, oh sudah paham Bu, kata Bu Neni sudah paham. Alhamdulillah ya Bu ya. Gitu ya. Ya. Baik, yang lainnya Bapak Ibu masih kami beri kesempatan untuk bertanya. Masih ada waktu ini 29 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Yang bapak-bapaknya nih, Pak Diding. Ayo Pak Diding, teman saya Pak ini Diding Bu. dari SMP mana Pak Diding? Wah, orang jauh ini Bu. Orang jauh ya. Suaranya masih di mute. Kepala sekolah ini Bu. Oh, kepala sekolah. Saya dari tetangga Bu, dari Banten saya nih. Oh, dari tetangga. Iya, mungkin sedikit ya Bu Cucu nih sekalian. Maaf tadi juga saya terlambat nih bergabungnya gitu ya. Tuh, karena memang sekolah kami kan belum menjadi sekolah penggerak ya. Baru tahun ini insya Allah sih menjadi sekolah penggerak gitu. Tapi memang kita sudah mencoba menerapkan Merdeka Belajar istilahnya gitu ya. Nah, terkait penerapan atau P5 yang kita singkat ini gitu ya, Proyek Profil Pancasila. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang ini tidak menambah jam mengajar Bapak Ibu guru gitu ya Bu Cucu ya. Nah, tapi untuk proyek ini apakah memang harus berbentuk produk atau memang cukup dengan misalkan kita mengadakan sebuah kegiatan tapi memang yang menanamkan tadi ya, kan ada 5 elemen ya kalau nggak salah ya. Proyek Pelajar Pancasila ini apakah memang semuanya ini harus berbentuk produk atau memang ya berupa tadi yang disampaikan hanya bentuk kegiatan itu boleh gitu Bu Cuci, gimana tuh? Oh iya. Baik Pak Diding, terima kasih, ini rekan saya, Ibu dari Kuningan, rekan kuliah saya. Kebetulan Alhamdulillah dengan adanya kurikulum Merdeka ini kalau buat saya sendiri ada nilai plusnya. Jadi silaturahmi yang tadinya udah lama nggak WA-an jadi WA-an, termasuk Pak Diding ini Bu. Jadi Pak Diding izin menjawab ya, untuk kegiatan seperti ini memang kalau konsep P5-nya harus menghasilkan sebuah produk, nanti ada pameran seperti itu tidak menjadi ketentuan yang tok gitu ya. Dan memang dari saya mengenal istilah merdeka, sama seperti ketika saya menjadi ketika pelatihan guru penggerak, kita tidak pernah harus seperti ini gitu, tidak. Tapi benar-benar dikembalikan kepada potensi yang kita miliki, lingkungan yang kita miliki. Namun kalau misalkan di sekolah saya kondisinya, kami itu harus membuat siswa kreatif misalkan. Dan bagaimana cara kita menghargai kreativitas anak? Ya dengan produk-produk itu dipamerkan. Karena kita kalau misalkan mengadakan kegiatan, terus tanpa ada produknya, mungkin siswa juga, lah rek naon, istilahnya gitu ya. Terus, lah mana gitu, mana penghargaannya. Tapi dengan adanya seperti itu, siswa akan merasa bangga gitu ya, terus siswa akan timbul kreativitas yang benar-benar nanti kan malu kalau kita gitu, jadi ada istilah seperti itu, jadi kelas kita harus lebih bagus loh gitu. Jadi itulah momen yang sangat kalau yang selama ini saya lakukan di sekolah, justru ketika pameran itu Bu, kelas-kelas ini, jadi karena tahu nih nanti ada pameran, berarti ada produk yang harus ditunjukkan. Kalaupun tidak produk seperti yang sekarang dilaksanakan di Bangunlah Jiwa Raganya, kayak senam misalkan ya, kegiatan senam. Nanti ketika pameran itu, ketika panen raya di akhir kegiatan proyek, nanti siswa ditampilkan. Jadi ada istilah penghargaan, dan untuk penghargaan ini pun kami memberikan sebuah motivasi, memberikan reward misalkan, boleh kalau misalkan, atau ada istilah kelas terbaik gitu ya, bukan berarti kita membedakan, tapi sebagai motivasi saja. Karena sebenarnya semua siswa pun tumbuh, kreativitas anak itu tumbuh gitu Pak. Jadi tidak berarti harus menghasilkan produk ini, tapi kembali lagi ke konsep yang sekolah akan laksanakan, tujuan sekolahnya, terus relevansi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Jadi kalau misalnya kebetulan sekolah kami ingin mengadakan literasi, berarti produknya apa yang harus dilakukannya, gitu seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada sekolah. Berarti betul-betul merdeka gitu ya Bu Cucu ya. Jadi bagaimana sekolah itu menyusun sesuai dengan kebutuhan siswanya juga gitu ya. Iya. Baik. Oke. Nuhun Bu Cuci. Iya, yuk.
Terima kasih Pak Diding. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu, masih tetap standby. Silakan yang masih tetap join dengan kita sore ini. Masih ada kesempatan, ini aji mumpung nih. Ada guru terbaik nih. guru baik pengalaman. Sama aja Bu, Silakan. belajar. Nah, ini mungkin nih Bu Husnul. Silakan Bu Husnul, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Bu Husnul Khotimah. Itu mic-nya Bu, mic-nya masih mute. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf Bu, jujur tadi masih baru di jalan ya. Ini baru menyimak dengan menyimaknya. Alhamdulillah Bu, dengan terima kasih sangat. Jadi nambah ilmunya. Walau saya baru dapat sedikit hari ini ya Bu ya, karena memang jujur tadi dari sekolah perjalanan karena memang ini saya pulang dulu. Ini baru nyambung lagi Bu Punten. Baik Ibu, jadi kebetulan di sekolah kita juga baru berjalan P5-nya baru 2 minggu ya Ibu ya. Saya juga masih meraba-raba sama teman-teman. Ya, intinya Bu, berarti setelah saya dengar barusan penjelasan dari Ibu dan juga pertanyaan dari Bapak, berarti Bu, jujur masih maaf ya Bu ya, pertanyaannya mungkin dasar sekali. Berarti intinya nanti Bu, setelah kita seperti kan Bu, ada kita juga sama ngambil tiga tema ya Bu, bangun jiwa raga, kearifan lokal, sama satu lagi apa ya Bu ya, jadi lupa. Yang ini Bu, ya kewirausahaan. Nah, berarti Bu, intinya nanti setelah ini kita dituntut untuk istilahnya mengarahkan buat menciptakan satu produk gitu ya Bu, siswa-siswa untuk nanti kemudian ditampilkan begitu ya Bu ya. Di apa namanya? Bu, ya. Di mana Bu? Ya sebenarnya itu hanya cara sekolah kami Bu untuk menghargai karya anak. Tidak menjadi keharusan, misalkan harus loh membuat ini gitu. Itu gimana sekolah mendesain proyek ini semenarik mungkin sehingga kreativitas siswa itu muncul, dan sekolah kami melaksanakan seperti itu sesuai kesepakatan. Jadi gimana nih supaya anak kreatif, supaya anak berkolaborasinya bagus. Kita sudah mengarahkan kepada siswa, nanti di akhir kita akan ada pameran misalkan. Terus jadi siswa istilahnya tidak salah-salah gitu ketika membuat atau melaksanakan kegiatan proyek ini gitu. Jadi tidak misalkan kalau yang sekarang kita laksanakan lomba bangunlah jiwa raganya, sok lomba senam, nanti ini, tapi tidak ada endingnya, tidak ada penutupnya. Kalau dalam istilah kegiatan itu kegiatan penutup ya, kegiatan pamungkas kita gitu. Makanya biasanya kami ketika pameran, ketika pembukaan melibatkan kakak kelas. Jadi tidak hanya siswa-siswi kelas 78 saja gitu. Jadi lebih meriah lah. Bahkan alhamdulillah pernah dihadiri oleh Pak Kadis gitu. Jadi anak-anak juga serius gitu dalam melaksanakan kegiatan proyek ini. Jadi tidak ada anggapan namanya proyek kegiatan bebas itu nggak belajar, tidak. Alhamdulillah seperti itu Bu. Jadi makin kesini anak-anak juga paham, oh ini ternyata proyek itu gitu. Kenapa harus ada proyek? Bahkan saya sendiri sudah melakukan evaluasi dengan guru-guru. Banyak guru-guru pun yang mereka katanya setelah ada P5 ini saya juga jadi kreatif gitu istilahnya gitu. Cuek-cuek saja setiap kegiatan, ayo ikutan. Setiap ada kegiatan sekolah hanya sekedar mengikuti, tidak mempunyai saran. Atau justru dengan P5 ini bukan saja siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, gurunya pun sama. Saya nyampe sebut profil guru Pancasila sampai gitu. Jadi pada kreatif gitu Bu. Untuk produk yang tadi tidak harus dijadikan sebagai acuan ya Bu ya. Ibu kalau misalkan sekolah Ibu tidak mungkin nih misalkan mengadakan pameran atau apa-apa gitu. Mungkin untuk kegiatan closingnya ya bisa dengan cara apa gitu. Yang penting kita benar-benar berusaha siswa kita menjadi kreatif sesuai dengan dimensi yang kita inginkan atau yang ditargetkan oleh sekolah kita dalam pelaksanaan P5 ini. Itu.
Baik Ibu, sangat jelas. Alhamdulillah nanti kita bisa kayak Ibu menerapkan jadi dengan contoh dari sekolah Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Ya, sama-sama. Terima kasih Bu juga, Cucu, Bu. saya nambah nanya ya Bu ya. Oh, silakan Pak Didi. Bu Ya. Nur Saida ditunggu ya sebentar Ya. ya. Silakan Pak Didi. Berarti gini Bu Cucu, kalau misalkan memang sebuah sekolah ini kan biasanya ada program kesiswaan gitu ya, pastinya ada ya. Berarti boleh dong kita integrasikan P5 ini ke dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan gitu ya Bu Cucu? boleh banget Pak, boleh banget. Yang saya lakukan saat ini pun seperti itu. Ya, jadi istilahnya kan kita nggak usah kalau bahasanya kan kerja 2 kali gitu ya, tinggal kita membuat asesmennya aja gitu ya Bu Cucu ya. Jadi, Oke, baik. justru dengan adanya P5 ini, kegiatan sekolah itu lebih terstruktur Pak. Seperti misalkan sekolah saya sekarang lagi Adiwiyata provinsi. Di Adiwiyata ini kan harus menggunakan daur ulang gitu ya Bu ya, harus membuat daur ulang gitu ya Pak. Apa misalkan sampah-sampah menjadi ini kan sekaligus kegiatan Adiwiyatanya dapat gitu ya. Terus kegiatan GLS juga literasinya dapat gitu. Jadi benar-benar relevansi dengan kegiatan sekolah itu benar-benar nyata. Jadi kita benar-benar tidak terpisah gitu dengan mata pelajaran. Iya, makanya mungkin kalau saya bilang alhamdulillah bersyukur gitu berada di sekolah penggerak yang memang meskipun hanya ada sedikit-sedikit, istilahnya hanya sedikit-sedikit ilmu yang dimiliki, tapi kita bisa berubah gitu. Kita bisa mulai adanya perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan ke arah lebih baik, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada istilah penyesalan gitu ya. Jadi justru ya alhamdulillah bersyukurlah gitu berada di sekolah penggerak gitu ya. Misalkan menggunakan kurikulum Merdeka, hanya Bapak Ibu saya benar-benar menyarankan kepada Bapak Ibu, ayo kita mulai gitu. Jangan takut salah, jangan takut kita tidak bisa. Yang penting adanya kolaborasi antar semua guru dan warga sekolah gitu. Intinya semangat terus Pak Diding dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak Diding, masih ada lagi? Cukup Bu, cekap. Nuhun Bu Cucu. Ya. Tapi Bu Cucu, ya? Bu Cucu sekalipun dikaitkan kepada kesiswaan, tapi keberadaan fasilitator masih tetap ada kan Bu Cucu ya? Iya Pak, kita tidak lepas seperti itu. Jadi fasilitator tetap fasilitator. Kalaupun misalkan seperti saat ini, saya sedang mengadakan bangunlah jiwa raganya. Kemudian dikaitkan dengan kegiatan sekolah yang pertama misalkan di jiwanya 10 Muharraman. Di 10 Muharram itu kan pasti ada panitianya ya, panitia di kesiswaannya gitu Pak. Itu memang beliau juga guru-guru itu memang fasilitator, tapi meskipun bukan fasilitator, ini kan jadi program sekolah. Jadi tidak bisa kita misalkan fasilitator udah diam dulu sekarang kerjanya kesiswaan gitu. Tidak, justru dengan adanya proyek ini, program kesiswaan itu kalau yang saya alami itu Pak lebih keren gitu, lebih wah gitu. Jadi tidak hanya ayo sekarang kita ngadain Muharraman yuk gitu. Bagi-bagi istilahnya amplop atau bingkisan kepada anak yatim. Tapi dari awal anak itu tahu, kita mengenalkan kalau anak yatim itu seperti apa, kenapa harus kita sayangi gitu, seperti itu. Sehingga apapun bentuk, misalkan ketika siswa memberikan sumbangan 1.000, 2.000 yang keliling misalkan ya untuk penggalangan dana, mereka benar-benar tahu gitu Pak. Jadi benar-benar kolaborasi itu nyata gitu. Antara fasilitator, program kesiswaan, bahkan guru-guru yang tidak merupakan fasilitator pun ikut andil. Jadi benar-benar menjadi program atau kegiatan sekolah yang menjadi sangat luar biasa gitu. Gitu Pak Nasir. Jadi iya, hanya kan kalau fasilitator itu kan berkaitan dengan SK kepala sekolah dan sebagainya kan, dan melibatkan semua bagian di sekolah kan. Jadi tidak kita serahkan ke bidang kesiswaan saja kan berarti. Tidak, iya, ikut andil juga. Terutama berkenaan dengan kelas kita gitu ya Pak, jadi tetap mengikuti kelas kita kelas yang kita pegang gitu, fasilitator itu gitu. Jadi tidak kegiatan ini udah gitu. Apalagi kalau memang kegiatan itu ada relevannya gitu ya dengan proyek yang kita ambil atau kita laksanakan. Itu Pak Nasir. Terima kasih Bu Cucu. Mas dengan Bu nih Bu Cucu nih, ada Bu Nur Saida. Bu Nur Saida, pertanyaan melalui chatting. Kapan semua SMP wajib menggunakan kurikulum Merdeka? Nah, kebetulan sekolahnya belum memakai kurikulum Merdeka. Oke, dari target pemerintah tahun 2024 Bapak Ibu.
tahun 2024 kita diwajibkan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Makanya dari mulai tahun sekarang diberikan pilihan yang 3 itu ya Bu ya. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Memang rata-rata pada takut duluan, katanya pusing ngelihat sekolah penggerak gitu ya. Padahal Bapak Ibu sangat luar biasa deh. Insya Allah tidak akan menyesal ketika mungkin disalah Bapak Ibu memilih yang kedua, misalkan ya mandiri berubah, jadi berubah sedikit-sedikit gitu ya. Enak kalau menurut saya, udah banyak contohnya gitu. Sekolah penggerak yang sudah berjalan dari tahun kemarin sedikit demi sedikit bisa, apalagi kami memang untuk sekolah penggerak ini mempunyai apa ya, jiwa untuk berbagi gitu Bu. Jadi bukan berarti sekolah kita harus maju nih, sekolah lain mah nggak usah, misalkan enggak. Tapi insya Allah kami di sekolah penggerak pun berusaha untuk harus bisa membuat imbas ya Bu. Iya, Cucu ya. Pengimbasan, meskipun pengimbasan ini tidak di SK-kan Bu. Ya. Tidak, jadi benar-benar secara kekeluargaan, jika ada yang mau bertanya, ayo kita belajar bareng gitu. Kalau ada kesalahan ya kita koreksi, evaluasi, nanti lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Jadi untuk rencana pemerintah tahun 2024 semua sekolah wajib, untuk tahun ajaran sekarang diserahkan kepada sekolah. Jadi masih ada banyak bahkan yang masih mengambil mandiri belajar. Tuh. Oh ya, makasih Ibu Cucu. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Bu Nur Saidah. Bu Nur Saidah dari SMP mana, Bu? SMP Negeri 1 Ciampea, Bu Dewi. Oh, SMP 1 Ciampea. Baik, kita masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, ayo kita sepuas-puasnya bertanya. Pak Nasir masih mau bertanya lagi? Tadi kayaknya terpotong nih. belum dipuaskan. Sudah Ibu. Cuma itu saja tadi kaitan dengan pertanyaan Pak Diding kan, bahwa kalau proyek ini diserahkan ke bidang kesiswaan, kan selama ini memang bidang kesiswaan sih yang melakukan gerakan-gerakan itu, walaupun nggak kita sebut sebagai proyek. Iya. Nah, kan kalau di dalam proyek itu kan nanti ada SK Kepala Sekolah tentang tim fasilitator yang menjadi pembimbing bagi kegiatan proyek itu kan. Ya. Kalau selama ini kan memang kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh kesiswaan di sekolah-sekolah. Guru-guru mah ikut nonton. Santai gitu ya Pak ya. Nah kalau di proyek kan nanti melibatkan seluruh bagian di siswa itu, tidak hanya di kesiswaan kan. Iya. Termasuk guru-guru, bahkan mungkin orang tua murid juga terlibat barangkali. Bisa Pak. Dan itu kalau ada tim fasilitator kan biasanya kan di SK oleh kepala sekolah kan. Iya Pak. Dibentuk gitu kan. Iya. Ya itu paling. Gara-gara Pak Nasir tadi menyentil soal orang tua. Nah, saya pengen tanya nih, apakah di sekolah Bu Cucu sudah mengikut sertakan keaktifan orang tua di dalam P5 ini? Oh, kalau misalkan di sekolah saya Bu yang sudah dilaksanakan tahun kemarin dan tahun sekarang, yang pertama memang kita perlu sosialisasi P5 ini Bu. Karena kadang orang tua juga kalau misalkan kayak kemarin anak-anak suruh bawa botol aqua misalnya yang isinya pasir, pasti kan orang tua bertanya ngapain gitu di sekolahan gitu ya. Terus kadang suruh membawa apa gitu peralatan-peralatan, makanya kan orang tua dari semenjak sosialisasi gitu ya Bu ya, kalau sekolah kita menggunakan kurikulum merdeka dengan ketentuan adanya P5, kegiatan seperti ini untuk dan di akhir pun kita sering mengundang orang tua untuk melihat Bu. Misalkan seperti tadi itu kan saya senam kreasi yang dibuat dari awal pemilihan lagunya, gerakan-gerakannya, ada orang tua yang datang Bu. Memang tidak mewajibkan orang tua tertarik gitu anaknya tuh menampilin apa. Ada beberapa orang tua yang datang dan sangat kami apresiasi gitu Bu. Tapi untuk ketentuan orang tua wajib datang ketika ini tidak gitu. Dan ada beberapa juga siswa kemarin yang kayak misalkan kegiatan santunan pun ada yang ikut membantu misalnya. Jadi adanya komunikasi antara fasilitator, kemudian siswa dengan orang tua, sekolah dengan orang tua, itu harus dijalin dengan baik supaya tidak ada salah persepsi gitu ya. Misalkan ini sekolah teh sempat awal-awal Bu, ketika kami hari Jumat itu sampai ada yang bilang gini,
sekolah teh kononsi tara belajar gitu. Padahal kan bukan nggak belajar gitu, itu tuh memang proyek gitu ya. Jadi ada anak, kami kan biasanya besok nggak usah bawa buku ke sekolah, bawa ini misalkan untuk persiapan proyek. Seperti kemarin pembibitan. Nanti di rumah kacangnya karena kemarin itu kan pandemi, kebetulan kami kesulitannya karena pandemi dan kelas dibagi 2 kan. Jadi ketika pembibitan tidak semuanya di sekolah. Di sekolah nanam misalkan kacang berapa bibit, tapi di sekolah juga anak-anak nanam. Di rumah juga anak-anak nanam. Itu kan harus ada komunikasi. Bahkan ada yang sampai bilang gitu, sekolahnya bebas wae gitu. Makanya kan itu karena ada miskomunikasi gitu ya. Jadi kita benar-benar melibatkan orang tua dalam semuanya, terutama komunikasi minimal di HP, di WA. Jadi kan rata-rata tidak menjelaskan ya arti merdekanya gitu. Ya. Tapi untuk ketentuan orang tua ayo ke sekolah, kita proyek belum melaksanakan. Tapi rencana sih memang untuk tahap konstekstual, rencana kalau misalkan kebetulan kan untuk saya sendiri di tema kedua itu mengambil Bhinneka Tunggal Ika, keragaman. Nanti akan menyerahkan ada nggak orang tuanya nih yang misalkan penari atau apa, nanti bawa ke sekolah, nanti orang tuanya yang ini bisa sekali kita gunakan sebagai tahap konseptual. Jadi di tahap pengenalan kemudian konseptual anak, kita bisa mengajak orang tua untuk datang ke sekolah, memberikan penjelasan atau pemaparan yang berkaitan dengan proyek kita. Itu kayaknya lebih keren banget. Jadi orang tua ikut dilibatkan sehingga dukungannya pasti lebih maksimal gitu ya Bu ya. Iya, baik Bu Cucu, Bapak Ibu punten ya karena kita tadi sudah mendengarkan azan sampai belum sempat sholat ya. Jadi kita cukupkan sekian saja ya untuk pertemuan hari ini. Dan sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Foto bersama mohon untuk yang lainnya dibuka dulu. Oke. 1, 2, 3. Ya, layar yang kedua. 1, 2, 3. Dibuka dulu semuanya ini Bapak Ibu yang layar 2. Oke. Ya, yang ketiga. Yang ketiga masih banyak nih yang nutup nih. Silakan Bapak Ibu dibuka. Oke, 1, 2, 3. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum diakhiri untuk penutupan ini, baiknya kita dengarkan closing dari Ibu Cucu. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini closing statement ya dari saya. Mari Bapak Ibu kita mulai bergerak, kita mulai berubah meskipun itu hal kecil yang bisa kita lakukan, insya Allah itu akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Karena memang anak-anak kita pasti istilahnya tergantung kitanya juga. Kalau kitanya diam, ya anak-anak juga pasti diam. Tapi kalau kitanya semakin kreatif, anak-anak kita pasti jauh akan lebih kreatif dari kita. Mari bersama-sama kita mewujudkan mereka belajar dan saling berbagi pengalaman. Insya Allah Bapak Ibu, saya siap kiranya diperlukan membantu Bapak Ibu baik via WA ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu saja mungkin Bu Dewi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika kebenaran hanya datangnya dari Allah dan kesalahan memang datang dari diri pribadi saya sendiri. Mohon maaf atas keterbatasan saya dan mungkin mudah-mudahan silaturahminya tetap terjalin ya Bapak Ibu meskipun ya via Zoom seperti ini. Insya Allah membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Bu, nomor HP-nya Bu. Boleh Bapak Ibu. Ya nanti ngejapri Bu. Ya baik. Terima kasih untuk Bu Cucu atas ilmunya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan untuk kita yang hadir pada hari ini bisa diimplementasikan dan bisa untuk kita sama kita jalankan, apalagi bagi yang baru awal ya, yang untuk menjalani kurikulum Merdeka. Saya Dewi Rati Kustiwardani dari SMP Negeri 1 Babakan Madang selaku pembawa acara atau selaku MC pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya
Jika ada tutur kata yang kehilafan yang saya tuturkan ya, yang saya jalan. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini, jangan lupa saya mengingatkan masih ada 1 hari lagi di hari terakhir, hari keempat untuk pelatihan P5 ini. Dan mudah-mudahan masih tetap semangat yang membara untuk Bapak Ibu, kita sama-sama menjalani kurikulum merdeka ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.